Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahmi Syamsifalah dengan nomor NRP 2042241016. Di video kali ini saya akan berfokus membahas bab 1 pendahuluan. Di bab 1 pendahuluan ini terdapat 3 subbab. Yang pertama, ada analisa situasi, lalu ada perumusan program, dan yang terakhir ada penelitian sebelumnya. Di analisa situasi terdapat tabel 1. Tabel 1 ini yaitu identifikasi permasalahan. Di sini saya terdapat 3 permasalahan. Dan di tabel ini ada 3 bagian, yaitu permasalahan, lokasi, dan sumber. Di permasalahan pertama, peralatan monitoring denyut nadi karotis di rumah sakit sangat mahal dan tidak fleksibel. Perangkat yang tersedia umumnya berukuran besar, tidak portable, dan harganya tidak terjangkau untuk penggunaan pribadi atau fasilitas kesehatan kecil. Hal ini menyebabkan pemantauan denyut nadi karotis sulit dilakukan secara berkelanjutan di luar rumah sakit. Padahal pemantauan ini penting untuk deteksi dini masalah jantung dan pembuluh darah. Untuk lokasi permasalahan ini ada di daerah terpencil seperti desa maupun tempat-tempat yang jauh dari daerah perkotaan atau rumah sakit. Sumber ini saya dapatkan dari perangkat desa. Jadi permasalahan pertama ini karena alat deteksi jantung itu biasanya terdapat pada rumah sakit dan memiliki harga yang mahal, jadi tidak memungkinkan untuk semua orang memiliki alat tersebut. Karena kita tahu sendiri alat-alat yang untuk mendeteksi jantung itu pasti mahal. Lalu kita menuju ke permasalahan yang kedua, yaitu alat pengukuran denyut nadi yang murah seperti sensor jari atau PPG sering memberikan hasil yang tidak akurat karena mudah terganggu oleh gerakan dan posisi pengukuran yang berubah-ubah. Ketika digunakan untuk mengukur denyut nadi karotis yang lebih sensitif, sistem ini menjadi kurang dapat diandalkan dan tidak cocok untuk keperluan medis yang membutuhkan akurasi tinggi. Untuk permasalahan ini, lokasinya berada fasilitas kesehatan umum, dan saya mendapatkan sumbernya dari masyarakat. Di permasalahan ini kita tahu di kayak fasilitas-fasilitas seperti klinik maupun di apotik, kebanyakan itu masih menggunakan sensor jari PPG, dan dari masyarakat sendiri juga menyonding bahwasannya hasil dari pembacaan sensor jari PPG itu kurang akurat. Mereka bilang tidak akurat dikarenakan ketika dilakukan percobaan pertama, kedua, dan ketiga hasilnya itu tidak sama. Lalu yang permasalahan ketiga yaitu perangkat medis komersial menggunakan sistem tertutup yang tidak bisa dimodifikasi sesuai kebutuhan. Hal ini membatasi peneliti dan pengembang untuk penyesuaian alat dengan keperluan khusus, seperti menghubungkannya dengan aplikasi kesehatan digital atau untuk penelitian. Keterbatasan ini menghambat pengembangan teknologi monitoring denyut nadi yang lebih mudah diakses dan terjangkau. Untuk lokasi permasalahan ini terdapat pada komunitas, dan saya mendapatkan sumbernya dari dinas instansi vertikal atau stakeholder. Jadi untuk review singkat dari permasalahan yang ketiga ini, jadi pada alat-alat medis yang sekarang, kalau yang cukup mahal itu dan tersedia di komunitas-komunitas itu kebanyakan tertutup. Jadi tertutup dalam artian kita tidak bisa mengubah program-program untuk penyesuaian dengan umur-umur
seperti umur, kayak digunakan deteksi jantung untuk bayi maupun orang dewasa atau yang sudah tua gitu. Jadi keterbatasan ini yang membuat kita menjadikan permasalahan yang akan kita bahas lebih lanjut. Lalu ada tabel yang kedua. Tabel kedua ini yaitu prioritas pemilihan permasalahan. Di tabel ini terdapat ada 2 kolom. Yang pertama ada permasalahan, alasan, dan alasan pemilihan. Di sini kita memiliki 3 permasalahan. Yang pertama, peralatan monitoring nadi karotis di rumah sakit sangat mahal dan tidak fleksibel. Dalam artian, tidak semua orang bisa memiliki alat tersebut dan tidak fleksibel karena tidak semua orang mampu atau mendapatkan alat tersebut. Alasan pemilihan ini, masalah ini diprioritaskan karena biaya peralatan medis yang tinggi membuat banyak fasilitas kesehatan, terutama di daerah terpencil, kesulitan menyediakan layanan monitoring yang memadai. Pengembangan sistem berbasis Arduino dengan elektroda ECG menjadi solusi yang sangat diperlukan karena lebih terjangkau dan mudah dirawat oleh tenaga medis lokal. Jadi, review kecilnya yaitu karena keterbatasan dana buat di fasilitas-fasilitas kecil seperti puskesmas dan lain sebagainya, kita mengembangkan sistem Arduino dengan elektroda ECG untuk menjadi solusi mendeteksi detak jantung melatih carotid pulse. Lalu permasalahan yang kedua yaitu alat pengukur denyut nadi yang murah sering memberikan hasil yang tidak akurat. Alasan pemilihan permasalahan ini, ketidakakuratan alat monitoring yang tersedia menjadi hambatan serius dan memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas. Sistem berbasis Arduino dengan elektroda ECG dapat memberikan hasil yang lebih akurat dan konsisten dibanding sensor jari PPG yang mudah terganggu oleh gerakan dan posisi pengukuran. Untuk review permasalahan ini, kebanyakan untuk sensor jari PPG itu kan tidak menempel. Jadi kalau tidak menempel itu otomatis dari gerakan jari sedikit pun akan mengubah hasil pembacaan dari sensor tersebut, yaitu sensor PPG. Jadi kita memberikan solusi menggunakan elektroda ECG, yaitu ketika elektroda ditempelkan pada leher kanan maupun kiri itu lebih rekat sehingga pembacaan dari denyut nadinya lebih terbaca sesuai dan tidak mudah berubah-ubah. Berubah pun itu dikarenakan kondisi tubuh. Lalu yang ketiga, permasalahan ketiga ini yaitu perangkat medis komersial menggunakan sistem tertutup yang tidak bisa dimodifikasi. Alasan pemilihan ini, keterbatasan untuk mengembangkan dan menyesuaikan sistem sesuai kebutuhan lokal menghambat inovasi dalam kesehatan. Penggunaan platform Arduino yang terbuka memungkinkan pengembangan lebih lanjut dan penyesuaian dengan kebutuhan spesifikasi fasilitas kesehatan Indonesia. Untuk review singkat dari permasalahan yang ketiga ini, karena perangkat medis komersial menggunakan sistem tertutup tidak dimodifikasi, jadi kita menggunakan platform Arduino yang basisnya terbuka. Jadi kita bisa menyesuaikan dari pihak klien atau dari si orang yang sakit tersebut untuk mendeteksi detak jantung. Kita juga bisa dapat menyesuaikannya mulai dari umur atau deteksi apa yang ingin kita lanjuti. Untuk dari platform Arduino yang terbuka ini, kita jadi bisa melakukan inovasi lebih mengenai riset-riset yang terbaru dan bisa mengupdate-nya sesuai dengan hal kita dapatkan.
Lalu kita beralih ke subbab yang kedua, yaitu perumusan program. Dan di perumusan program ini terdapat tabel perumusan program. Di tabel perumusan program ada nama program, tujuan program, waktu pembuatan, jumlah dana yang dibutuhkan, dan unsur yang terlibat. Nama program pertama yaitu pengembangan sistem monitoring carotid pulse berbasis Arduino Uno dengan ECG elektroda. Tujuannya sendiri yaitu untuk mengembangkan sistem monitoring denyutnya di karotis yang terjangkau, mudah digunakan, dan dapat diandalkan untuk membantu tenaga medis dalam melakukan pemeriksaan dasar di berbagai lokasi, terutama daerah akses terbatas ke peralatan medis canggih. Untuk waktu pembuatan alat tersebut yaitu 1 bulan. 1 bulan sendiri itu berisi tentang bagaimana cara kita meriset, belajar, mencari-cari jurnal sebagai penguatan keterbaruan alat-alat kita yang kita buat. Untuk jumlah dana sendiri yaitu ada sekitar 155.000, dan unsur yang terlibat yaitu peneliti, yaitu kita sendiri. Untuk jumlah dana 155.000 sendiri itu terdiri dari yaitu mikrokontrolernya, yaitu Arduino Uno yang kita gunakan untuk mengisi program-program sebagai tempat perhitungan. Lalu ada yang namanya ECG elektroda. ECG elektroda itu alat yang digunakan untuk menempelkan atau untuk mengecek carotid pulse-nya. Dan untuk menyambungkan antara Arduino dengan ECG elektroda, kita juga membutuhkan yang namanya kabel jumper. Kabel jumper ini untuk menghubungkan atau mentransmisi pembacaan sinyal dari ECG ke Arduino-nya untuk ditampilkan di serial monitor di laptop. Lalu ada nama program yang kedua yaitu uji coba dan validasi sistem monitoring carotid pulse. Tujuannya uji coba dan validasi tersebut yaitu untuk menguji keakuratan dan keandalan sistem dalam berbagai kondisi penggunaan nyata, serta memastikan sistem dapat memberikan hasil yang konsisten dan aman untuk digunakan dalam praktik medis. Untuk waktu yang dibutuhkan untuk program ini yaitu selama 1 minggu. Untuk jumlahnya tidak ada, dikarenakan kita hanya mencoba coba dan memvalidasi pembacaan monitoring carotid pulse-nya. Untuk unsur yang terlibat sendiri yaitu peneliti. Peneliti yaitu kita sendiri. Lalu untuk review singkat pada nama program yang kedua ini, jadi kita selama 1 minggu itu kita memperbaiki hasil pembacaan dari sensor tersebut, mulai dari mengkaji ulang pembacaannya, yaitu kita melakukan uji coba sebanyak beberapa kali, mungkin lebih dari 10, untuk menguji seberapa akurat pembacaan sensor elektroda itu dengan Arduino yang telah kita sambungkan. Dari seminggu itu kita mendapatkan hasil yang konsisten, sehingga alat ini cocok diaplikasikan ke orang-orang sekitar yang membutuhkan. Lalu ada nama program yang akan kita buat yaitu pelatihan dan sosialisasi penggunaan sistem. Tujuan pada nama program tersebut yaitu untuk memberikan pelatihan kepada tenaga medis dan masyarakat tentang cara menggunakan sistem monitoring. Untuk waktu yang dibutuhkan kemungkinan 1-2 hari. Untuk jumlah dana mungkin tidak ada. Untuk unsur yang terlibat yaitu ada peneliti, tenaga medis, komunitas kesehatan, puskesmas, dan dinas kesehatan.
Di sini pelatihan dan sosialisasi penggunaan sistem, kita melakukan sedikit pemberian sosialisasi tentang cara penggunaannya, dari cara penggunaan, pemasangan, dan men-setting isi dari program Arduino-nya itu sendiri. Gunanya pelatihan ini supaya untuk tenaga medis atau komunitas kesehatan, puskesmas dan kesehatan juga dapat melakukan praktek elektroda kepada orang-orang yang memiliki masalah detak jantung. Terus dan tujuannya dari pelatihan ini supaya dari situlah kita bisa menyebarluaskan alat-alat tersebut sehingga dapat diketahui oleh banyak orang. Lalu yang terakhir di subbab yang ketiga yaitu penelitian sebelumnya. Penelitian sebelumnya dalam bidang teknik biomedik telah menghasilkan berbagai sistem monitoring detak jantung dan analisis sinyal. Salah satu penelitian mengembangkan sistem elektrokardiografi atau EKG portable yang terintegrasi dengan perangkat smartphone Android yang berfungsi untuk menangkap, mengamplifikasi, dan memfilter sinyal jantung sebelum diolah mikrokontroler. Data irama jantung kemudian dikirimkan melalui Bluetooth ke aplikasi Android yang akan menampilkan detak jantung dan memberikan peringatan jika terdeteksi kelelahan jantung, dengan tujuan meningkatkan kewaspadaan pengguna dan menurunkan tingkat kematian akibat penyakit jantung. Jadi, review singkat pada bagian ini yaitu sebelum kita melakukan ini juga ada pengembangan yaitu EKG sendiri yang bisa terkoneksi langsung dengan smartphone Android. Di smartphone Android itu akan menampilkan hasil pembacaan detak jantung yang telah disetting oleh mikrokontroler. Lalu lanjut, selain itu telah dilakukan analisis multimodal sinyal jantung yang melibatkan EKG, phonokardiograf atau PCG, dan carotid pulse untuk klasifikasi jantung normal dan abnormal. Pendekatan ini bertujuan untuk mengembangkan kerangka kerja pengolahan sinyal digital guna mengekstraksi parameter dan memahami mekanisme fisiologi jantung secara lebih komprehensif. Sinyal EKG diproses untuk mendeteksi gelombang P, QRS, dan T menggunakan algoritma filter bank. Sementara sinyal carotid pulse direkam menggunakan sensor piezoelektrik atau bisa juga menggunakan alternatif lain yaitu sensor ECG, dan sinyal PCG direkam dari area mitral dada. Hasil ekstraksi parameter ini kemudian digunakan untuk mengklasifikasi kondisi jantung menggunakan metode hipotesis sekuensial Bayesian. Untuk review singkatnya, jadi kita juga melakukan analisis menggunakan EKG, PCG, dan carotid pulse sebelum membuat alat itu sendiri yang kita buat, yaitu pendeteksi sinyal carotid pulse menggunakan Arduino berbasis sensor ECG. Lalu lanjut, penelitian lain juga berfokus pada perancangan sistem instrumentasi sinyal carotid pulse untuk analisis dinamika jantung menggunakan metode Continuous Wavelet Transform atau CWT. Dalam penelitian ini telah dihasilkan low pass filter atau LPF
analog orde 4, dan notch filter untuk mengatasi notch. Analisis sinyal carotid pulse dengan discrete Fourier transform atau DFT menunjukkan bahwa frekuensi sinyal tekanan darah berada antara 1 Hz hingga 20 Hz, dengan gelombang pi sebagai frekuensi tertinggi yang menggambarkan kenaikan carotid pulse tiba-tiba akibat pemumpaan darah. Penelitian ini merupakan fondasi untuk mengembangkan analisis jantung multimodal yang lebih lanjut yang akan menyajikan sinyal EKG, PCG, carotid pulse secara simultan untuk mendapatkan informasi anatomi dan fisiologi jantung yang lebih kompleks. Jadi, review singkat dari bab 1 ini saya dapat simpulkan yaitu kita membuat sistem monitoring carotid pulse berbasis Arduino Uno dengan ECG elektroda itu untuk lebih sedikit lebih murah, supaya dapat, walaupun sedikit lebih murah, sehingga dapat berguna dan disebarluaskan oleh orang-orang yang terkena penyakit tersebut. Dan untuk alat yang kita kembangkan ini tidak begitu mahal, kurang lebih membutuhkan sekitar 155.000 dan memiliki hasil keakuratan yang tinggi, sehingga berguna untuk pendeteksian dini kepada orang-orang yang terkena penyakit jantung tersebut. Untuk penjelasan bab 2 dan seterusnya akan dilanjutkan oleh kawan saya sendiri. Dari saya, sekian, terima kasih. Baik, perkenalkan, nama saya Gusnul Puluk Ahmada dengan NRP 204224101. Jadi di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu di bab 2, pelaksanaan alat. Nah, di sini pertama ada pelaksanaan alat. Untuk nama program, judul kita sendiri yaitu Sistem Monitoring Carotid Pulse berbasis Arduino Uno dengan ECG elektroda. Nah, tujuan kami sendiri yaitu mengembangkan sistem pemantauan denyut nadi korotis yang ada di leher, yang portable, murah, dan akurat menggunakan Arduino Uno dan ECG elektroda untuk mendukung deteksi dini gangguan kardiovaskular, terutama di daerah dengan akses kesehatan yang terbatas, seperti di daerah-daerah terpencil atau daerah di pelosok. Selanjutnya, sasaran program kami yaitu mahasiswa, tenaga medis di puskesmas terpencil, yaitu tadi di daerah dengan akses kesehatan yang terbatas, lalu dan komunitas dengan kebutuhan pemantauan kesehatan yang sederhana. Tempat pelaksanaannya, kami membuat alat ini selama di semester 2, yaitu di Departemen Teknik Instrumentasi. Jumlah jam waktu pelaksanaan selama kurang lebih 1 semester. Lalu untuk kegiatannya itu pastinya perancangan rangkaian elektronika dengan mewiring rangkaian yang akan kita gunakan di alat ini. Lalu ada pengkodean Arduino Uno. Untuk pengkodean ini kita menggunakan aplikasi Arduino IDE. Di situ kita memprogram untuk menampilkan data yang didapatkan dari alat tadi. Lalu pengujian sistem pada subjek manusia. Nah, di sini kami sudah menjalankan pengujian pada objek manusia, yaitu di teman saya, di lehernya, dan evaluasi hasil. Di evaluasi hasil kita evaluasi mengenai komponen. Selanjutnya ada peran mahasiswa.
peran kami sendiri yang pastinya merancang dan merakit perangkat keras, yaitu alat yang kita gunakan, termasuk komponen-komponennya dan juga Arduino yang akan disambungkan ke Arduino IDE nantinya. Lalu mengembangkan perangkat lunak. Kita juga menggunakan software Arduino IDE untuk menampilkan data yang didapatkan dari alat tadi. Dan kita juga membuat ini web menggunakan bahasa C# di Visual Studio, dimana di situ ada login, register, dan ada data dari sensor tadi. Lalu menganalisis data denyut nadi yang kita dapatkan dari pengujian pada objek manusia, dan melaporkan hasil. Kita membuat laporan ini menyusun sampai selesai. Lalu untuk hasil, kita ada prototipe sistem pemantauan denyut nadi korotis yang berfungsi. Jadi alat kita sudah berfungsi. Selanjutnya ada laporan teknis. Kita sudah membuat laporan sesuai dengan template yang disediakan. Lalu juga ada rekomendasi untuk pengembangan lebih lanjut. Jadi pengembangan lebih lanjut dari alat kita yang sudah dibuat. Mungkin itu akan dikembangkan lebih besar lagi untuk skala yang lebih besar, maupun dengan standar-standar dari medis yang sudah kredibel. Lalu hambatannya sendiri selama pengerjaan yaitu keterbatasan komponen elektronika yang berkualitas. Jadi kemarin tuh kita sempat mencari komponen elektronika pertama di toko offline dulu, dan di beberapa toko offline itu tidak ada atau komponennya kosong. Lalu kita alternatif membeli di online di platform Shopee. Lalu keakuratan sinyal yang dipengaruhi noise. Nah, sinyal ini sedikit atau kadang tidak akurat ya, karena mungkin disebabkan oleh komponen tadi. Secara kualitas komponen yang kami gunakan itu dengan harga yang murah, yang dimana kualitasnya juga sesuai dengan harga. Dan kita itu memakai PCB bolong, jadi tidak mencetak PCB. Nah, mungkin itu juga dari solderan kita ada yang jauhan mungkin yang menyebabkan noise tadi. Dan minimnya dana untuk pengujian skala besar. Untuk dana sendiri kita berusaha ngeluarin dana seminimal mungkin. Lalu untuk solusi dari hambatan tadi yaitu menggunakan komponen standar dengan filter noise. Kita sudah mencari tahu, meriset, membandingkan komponen-komponen yang ada di toko-toko. Dengan harga yang sama, kita membandingkan dulu mana yang lebih baik digunakan pada sistem ini. Lalu kita melakukan kalibrasi ulang melalui perhitungan dengan seperti gen yang kita gunakan pada sistem ini, alat ini. Lalu untuk potensi daerah, meningkatkan akses kesehatan kardiovaskular di daerah terpencil, di daerah yang minim jangkauan dari kesehatan, dan mendukung pelatihan tenaga medis lokal. Tenaga medis lokal itu ya juga termasuk di daerah terpencil tadi, dan membuka peluang komersialisasi teknologi murah. Jikalau produk kita, alat kita itu dinilai baik atau layak, produk kita bisa produksi ulang, diperjualbelikan untuk masyarakat umum. Selanjutnya yaitu pembahasan alat. Poin
Poin A, rencana pelaksanaan kegiatan. Untuk rencana pelaksanaan kegiatan dimulai dengan desain dan simulasi rangkaian elektronik untuk sistem monitoring denyut nadi korotis berbasis Arduino Uno dengan elektroda ECG. Di sini kami mendesain rangkaian atau wiring rangkaiannya menggunakan software Proteus. Karena kita juga sempat mendesain di software KiCad, tapi pada saat itu ada beberapa komponen yang tidak tersedia, atau lebih tepatnya komponen yang kita pakai tidak ada di library di KiCad. Maka dari itu kita menggunakan Proteus untuk wiring rangkaiannya. Selanjutnya tahap awal meliputi pengumpulan komponen seperti op-amp, elektroda ECG, sensor piezoelektrik, dan microcontroller Arduino Uno. Nah, setelah itu kita membeli komponen yang sudah kita list tadi. Kita membeli di toko offline dan di toko online. Selanjutnya, setelah wiring dan komponen sudah jadi atau sudah tersedia, kita melakukan perakitan prototipe dengan mengikuti skema rangkaian yang telah dirancang. Jadi kita merancang prototipe tadi sesuai dengan skema yang sudah dibuat di Proteus. Lalu setelahnya uji coba awal yang dilakukan di lab untuk memastikan sinyal yang dihasilkan. Jadi kita uji coba alat itu kemarin sempat di lab untuk meminjam osiloskop, namun pada saat itu ada kegiatan yang tidak bisa diganggu. Nah, rencananya setelah itu yaitu validasi dilakukan di lingkungan non-klinis dengan melibatkan subjek uji. Diikuti diseminasi hasil kepada tenaga medis dan komunitas. Kegiatan ini belum terwujud, ini masih di tahap rencana pelaksanaan kegiatan. Nah, selanjutnya di poin B ada perkiraan hambatan, tantangan, dan cara penyelesaiannya. Hambatan yang kami prediksi atau yang mungkin akan muncul meliputi noise pada sinyal. Jelas itu karena komponen yang kita gunakan dengan kualitasnya yang tergolong masih rendah. Tapi ini dapat diatasi dengan penerapan filter digital dan perbaikan grounding rangkaian. Nah, di setiap komponen op-amp kita pasang kapasitor decoupling, yaitu untuk berfungsi sebagai filter supaya noise tidak banyak. Lalu tantangan lainnya adalah keterbatasan sensitivitas pada elektroda ECG. Ini diselesaikan dengan kalibrasi ulang dan pengujian berulang. Kita menggunakan banyak elektroda dan kita kemarin sering atau melakukan pengujian secara beberapa kali. Lalu yang terakhir adalah kurangnya pengalaman tim, termasuk saya dan teman saya dalam integrasi perangkat lunak dan keras. Jadi kita tuh masih minim pengetahuan mengenai sistem biomedis seperti ini. Jadi kita perlu banyak belajar dan perlu banyak riset dari jurnal-jurnal supaya kita lebih tahu dengan alat yang kita buat. Selanjutnya yaitu penjelasan rangkaian. Nah, jadi rangkaian tadi sudah dibuat di Proteus seperti ini. Di sini ada beberapa op-amp yang telah disusun. Ada op-amp sebagai buffer,
ada instrumen amplifier, ada high pass filter, dan low pass filter. Nah, itu merupakan gambar skematiknya, rangkaian umumnya. Rangkaian ini adalah sistem akuisisi data sinyal ECG yang terdiri dari beberapa tahap pemrosesan sinyal secara bertingkat. Jadi sinyalnya diproses secara bertingkat melalui op-amp yang ada di sini. Lanjut, yang pertama ada buffer input. Buffer input kita menggunakan dua op-amp CA3240. Dan seperti ini rangkaiannya. Nah, untuk komponennya fisik, CA3240 ini dalam satu op-amp ada dual op-amp. Jadi kita hanya memakai satu komponen karena ya tadi op-amp ini dual op-amp, bisa digunakan untuk dua proses. Lalu rangkaian buffer pada sistem ini menggunakan dua buah op-amp CA3240 yang dikonfigurasi sebagai voltage follower. Rangkaian buffer ini berfungsi untuk memberikan isolasi impedensi yang tinggi untuk menerima sinyal dari elektroda ECG tanpa membebani sumber sinyal. Nah, tahap buffer ini sangat penting dalam aplikasi atau alat kita, terlebihnya di aplikasi biomedis. Karena apa? Karena elektroda memiliki impedensi yang tinggi dan bervariasi, sehingga diperlukan rangkaian dengan impedensi input yang tinggi untuk mencegah loading effect yang dapat mendistorsi sinyal. Nah, lalu setiap buffer dilengkapi dengan kapasitor decoupling C1 dan C2 sebesar 0,1 mikrofarad. Nah, untuk dirangkainya seperti ini. Ini ada C1, C2, C3, C4 yang kita pasang di antara supply ke pin 4 op-amp. Lalu untuk output dari atau kaki sebelah dari kapasitor kopling tadi kita sambungkan ke ground. Rangkaian buffer ini memiliki gain unity yang dimana tidak mengubah amplitude sinyal. Di sini hanya berfungsi sebagai penyangga impedensi antara elektroda dan tahap penguat selanjutnya, yaitu ke penguat instrumentasi. Nah, stabilitas sinyal yang dihasilkan oleh rangkaian buffer sangat penting untuk memastikan kualitas sinyal carotid pulse yang akan diproses pada tahap berikutnya. Nah, tahap berikutnya ini adalah instrumen amplifier. Jadi, ini adalah gambar rangkaian instrumen amplifier. Kita menggunakan satu op-amp yaitu AD620. Ini untuk perhitungannya. Rangkaian instrumen amplifier ini menggunakan IC AD620 yang merupakan komponen khusus untuk aplikasi biomedis dengan performa yang tinggi. Berdasarkan perhitungan yang telah kami lakukan, gain yang kita inginkan adalah 100. Dengan menggunakan rumus AD620 yaitu gain 1 plus 49,4 kilo ohm per Rg. Nah, di sini. Untuk mencapai gain 100, diperlukan resistor gain Rg sebesar 499 ohm. Dari perhitungan tadi, di sini kita sudah mendapatkan nilai yaitu 499 ohm. Namun dalam implementasi kita menggunakan nilai resistor yang mendekati nilai 499 ohm, yaitu 470 ohm. Sehingga gain aktual yang tercapai adalah ini 106,11 dengan rumus 1 plus 49 tadi 470, RG-nya dimasukin dan diakumulasi.
Instrumen amplifier ini kita pilih karena memiliki kemampuan penguatan diferensial yang sangat baik di dalam sistem biomedis, di mana rangkaian ini akan menguatkan perbedaan sinyal antara dua elektroda sambil menolak sinyal common mode yang merupakan noise atau interferensi yang sama pada kedua input. Nah, sinyal carotid pulse yang diterima elektroda sangatlah lemah dengan amplitudo dalam orde mikrovolt. Sehingga perlu penguatan yang signifikan atau cukup banyak untuk dapat diproses lebih lanjut oleh rangkaian berikutnya. Nah, kapasitor decoupling C5 dan C6 menjaga stabilitas catur daya untuk memastikan performa optimal dari instrumentation amplifier. Nah, di sini ada kapasitor decoupling C5 dan C6 seperti pada op-amp sebelumnya tadi. Selanjutnya yaitu high pass filter. Seperti ini rangkaian high pass filter kita menggunakan sebuah op-amp CP07. Berikut adalah perhitungannya. Rangkaian HPF ini atau high pass filter ini menggunakan op-amp OP07 dengan konfigurasi aktif filter yang dirancang untuk memiliki frekuensi cut-off 0,5 Hz. Berdasarkan perhitungan dengan resistor 33 kilo ohm dan kapasitor 10 mikrofarad, frekuensi cut-off aktual yang tercapai adalah 0,482 Hz. Ini sudah mendekati di angka 0,5 Hz. Rangkaian HPF ini sangat penting dalam sistem yang kita gunakan ini karena berfungsi untuk menghilangkan komponen DC dan shift baseline yang sering terjadi pada sinyal biomedis, terutama pada sistem kita. Akibat variasi impedensi elektroda tadi dan ada pergerakan dari objek manusia atau pasiennya. Untuk pemilihan frekuensi cut-off 0,5 Hz-nya, kita berdasarkan pada karakteristik sinyal carotid pulse yang memiliki komponen frekuensi fundamental sekitar 1-2 Hz. Sehingga komponen frekuensi yang lebih rendah dari 0,5 Hz dapat dianggap sebagai noise atau artifacts yang perlu dieliminasi atau tidak dilewatkan. Kapasitor decoupling C7 dan C8 memastikan op-amp ini mendapat catur daya yang stabil untuk menjaga linearitas dan akurasi filtering. Di sini ada C7 dan C8. Rangkaian HPF ini juga mencegah saturasi pada tahap penguat selanjutnya yang dapat terjadi akibat akumulasi offset DC. Lalu selanjutnya atau yang terakhir di sini ada low pass filter. Berikut merupakan gambar rangkaian low pass filter. Di sini ada beberapa resistor dan ada juga kapasitor decoupling dan juga ada kapasitor seperti ini. Ini merupakan rangkaian terakhir yang nantinya akan tersambung ke Arduino Uno. Rangkaian LPF ini menggunakan op-amp OP070 dengan konfigurasi aktif filter yang dirancang untuk memiliki frekuensi cut-off 100 Hz. Beda dengan HPF tadi yang frekuensi cut-off 0,5 Hz yang dimana sinyal di bawahnya tidak akan dilewatkan. Nah, untuk HPF ini cut-off 100 Hz. Implementasi menggunakan resistor 15 ohm dan kapasitor 0,1 mikrofarad untuk menghasilkan frekuensi cut-off aktual sebesar 106,1 Hz yang mendekati nilai 100 Hz.
Nah, rangkaian LPF ini berfungsi sebagai anti-aliasing filter yang sangat penting untuk mencegah terjadinya aliasing saat sinyal digitalisasi oleh ADC Arduino Uno yang memiliki sampling rate terbatas. Frekuensi cutoff 100 Hz dipilih berdasarkan analisis spektrum sinyal carotid pulse yang sebagian besar energinya berada di bawah 100 Hz. Sehingga komponen frekuensi yang lebih tinggi di atas 100 Hz tadi dapat dianggap sebagai noise dari aktivitas otot EMG atau interferensi elektromagnetik dari lingkungan sekitar. Nah, di sini juga ada kapasitor decoupling C9 dan C10 untuk menjaga stabilitas satu daya op-amp untuk memastikan karakteristik filtering yang konsisten. Kombinasi high pass filter dan low pass filter ini menciptakan band pass filter dengan bandwidth 0,5 sampai 100 Hz yang optimal untuk sinyal carotid pulse. Selanjutnya yaitu pada hasil dan pembahasan. Nah, ini merupakan grafik yang tampil di serial plotter Arduino IDE. Dari hasil pengujian yang kita lakukan selama periode monitoring, sistem mampu mengakuisisi data sinyal ECG dengan karakteristik yang sangat baik. Parameter sinyal yang terukur menunjukkan amplitudo R peak atau ini tinggi ini berada pada rentan 2,5 sampai 3. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai hasil dan pembahasan. Di sini ada gambar grafik pada serial plotter pada Arduino IDE. Di sini ada garis-garis. Nah, untuk dari hasil pengujian yang dilakukan selama periode monitoring, sistem mampu mengakuisisi sinyal ECG dengan karakteristik yang sangat baik. Parameter sinyal yang terukur menunjukkan amplitude R peak berada pada rentan 2,8 sampai 3,4 volt. Di sini. Ini garis paling ujung ini atau R peak ini berada di nilai sekitar ini. Setelah melalui proses amplifikasi dengan head rate yang terdeteksi berkisar antara 60 sampai 80 bpm yang merupakan rentan normal untuk kondisi resting. Baseline voltage sistem berada pada level 2,2 hingga 2,4 volt. Di sini. Base-nya ini di sini 2,2 sampai 2,4. Dengan sinyal to noise rasio yang melebihi lebih dari 20 dB yang menunjukkan kualitas sinyal yang baik untuk aplikasi monitoring medis. Sistem memiliki beberapa keterbatasan teknis termasuk kerentanan terhadap motion artifact, ketergantungan pada elektroda berkualitas baik, dan baseline drive pada penggunaan jangka panjang yang memerlukan kalibrasi ulang. Sistem juga sensitif terhadap fluktuasi supply voltage dan memiliki keterbatasan resolusi ADC 10 bit yang dapat membatasi presisi untuk aplikasi yang memerlukan resolusi tinggi. Nah, jadi saran perbaikannya meliputi implementasi driven like circuit untuk mengurangi common mode interference menggunakan ADC dengan resolusi 12 sampai 16 bit. Penambahan notch filter 50 atau 60 Hz dan implementasi adaptive filtering serta machine learning untuk deteksi arrhythmia. Lalu di sini ada penjelasan peran masing-masing anggota mahasiswa dalam perealisasian alat. Anggota Kusnul Kuluk Ahmada atau saya sendiri bertanggung jawab atas mendesain rangkaian elektronik dan pengembangan program pada Arduino IDE.
termasuk merancang skema rangkaian untuk sistem monitoring denyut nadi, serta menulis dan menguji kode di Arduino IDE untuk pembacaan sinyal dan konversi data. Nah, anggota kedua yaitu Fahmi Syamsi Falah, fokus pada pembuatan alat secara fisik, mulai dari perakitan komponen pada PCB hingga penyelesaian perangkat agar siap diuji coba, dan memastikan semua elemen hardware terintegrasi dengan baik sesuai desain. Jadi kita sudah membagi tugas masing-masing sesuai dengan kelebihan kita, dan tugas kita selesaikan dengan baik. Untuk pembelian komponen kemarin kita membeli secara bareng-bareng, kita iuran, dan untuk penyusunan laporan kita juga bagi tugas, kita mengerjakan bareng-bareng juga. Lalu di sini ada bab 3, kegiatan harian. Pada tanggal 1 Juni kita melakukan studi literatur mengenai tema yang kami dapatkan. Jadi kita kan mendapatkan tema carotid pulse for adult, yang dimana itu nangkep saya yang pertama kali itu mengukur detak yang ada di leher. Nah, setelah itu kita langsung meriset pada pukul 19.30, tepatnya di kos teman saya, Fahmi Syamsi Falah tadi. Nah, kendala yang kita hadapi yaitu kurangnya sumber mengenai sensor carotid pulse yang menggunakan ECG elektroda. Rata-rata yang mengenai sensor carotid pulse ini menggunakan piezoelektrik, dan sedikit yang masih menggunakan ECG elektroda. Lalu pada hari itu juga 1 Juni 2025 kita melakukan merancang rangkaian pada software Proteus serta perhitungannya. Untuk waktunya sekitar jam 9 malam, dan kendala yang dihadapi seperti yang saya ceritakan tadi, kita terkendala di beberapa komponen yang tidak ada di software. Pertama kan pakai KiCad. Di situ ada beberapa op-amp yang belum terpasang di library. Jadi kita alternatif menggunakan Proteus yang komponen tersebut ada di sana. Lalu selanjutnya beberapa hari lagi 12 Juni 2025 kita hari itu mulai membeli komponen yang dibutuhkan. Setiap sekitar 2 atau 3 hari itu kita mencari toko-toko offline sore hari setelah pulang matkul. Untuk jumlah dana yang dibutuhkan itu sekitar 155.000. Ini merupakan dana pribadi kita, dana iuran. Nah, kendalanya terdapat beberapa komponen yang tidak ada di toko offline, sehingga kita membeli online di platform Shopee. Nah, selanjutnya pada tanggal 20 Juni kita melakukan perakitan komponen pada PCB sekitar jam 8 malam. Nah, di situ kita mulai merakit komponen-komponen yang sudah kita sediakan atau kita beli. Untuk kendalanya kami menggunakan PCB lubang yang cukup sulit untuk proses penyolderan. Jadi itu kita tidak menggunakan PCB cetak dan menggunakan PCB lubang yang cukup sulit pada saat proses penyolderan. Namun pada proses tersebut kita dengan hati-hati dan memastikan tidak ada short di jalur rangkaian kita. Lalu yang terakhir pada tanggal 21 Juni, tepatnya di hari setelah perakitan tadi, kita melakukan uji coba alat sekitar jam 3 pagi. Karena kita merangkai komponennya tadi dimulai dari jam 8 sampai sekitar jam 2 baru selesai. Dan kita langsung uji coba. Nah, kendalanya masih banyak noise pada alat kita yang kemungkinan itu disebabkan oleh kualitas komponen, dan juga PCB yang kita gunakan itu solderannya ada sedikit short atau jaraknya yang terlalu jauh menyebabkan noise.
ini untuk daftar pustaka kita menggunakan format IEEE. Lampiran daftar mahasiswa, saya Kusnul Kulu Ahmada, NRP 204224101, dan teman saya Fahmi Samsifalah 204224116. Untuk lampiran ini merupakan komponen kita. Jadi di sini ada PCB yang sudah terpasang dengan beberapa op-amp, dan juga ada resistor dan kapasitor decoupling. Ini yang berwarna oranye kecil-kecil ini. Nah, di sini juga ada baterai sebagai supply-nya. Kita menggunakan dual baterai 9 volt dan ada elektroda ECG. Oh ya, di sini juga ada kabel jumper untuk menyambungkan ke dalam PCB maupun ke Arduino Uno-nya. Dan ini merupakan lampiran foto uji coba saat kita melakukan pengujian di pagi hari itu. Dan ini lampiran hasil uji coba, grafik pada serial plotter. Dan cukup. Terima kasih. Tadi merupakan penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun pengucapan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi di sini saya akan sedikit mengenalkan komponen yang kita pakai. Nah, ini ada wiringnya di Proteus yang sudah saya jelaskan tadi. Lalu di sini ada komponen yang kita gunakan. Nah, yang pertama pastinya di sini ada ECG elektroda. Nah, ini bentuknya seperti ini, bulat, dan kalau kita lepas plastiknya, ini akan bisa ditempelkan di kulit. Nah, selanjutnya ini ada baterai 12 volt. Kita menggunakan 2 baterai. Lalu di sini ada Arduino Uno. Nah, kita menggunakan Arduino Uno yang seperti umum atau Arduino yang ada di pasaran. Lalu ini adalah komponen utama kita, yaitu papan PCB beserta komponen yang sudah dipasang. Sesuai rangkaian, pertama di sini ada komponen 2 buffer CA3240. Nah, pada PCB-nya CA3240 saya pasang di sini di paling atas. Ini adalah CA3240. Ini satu komponen dual op-amp yang bisa berfungsi sebagai 2 buffer. Setelah itu AD620 sebagai instrumen amplifier. Nah, AD620 nya saya pasang di sini, di bawahnya CA3240. Lalu ada OP07 sebagai high pass filter. High pass filternya saya pasang di sini, dan yang terakhir ini adalah low pass filter OP07. Jadi saya pasang secara berurutan. Di sini juga ada beberapa resistor yang digunakan, dan untuk yang kecil-kecil ini adalah kapasitor decoupling. Yang di rangkaian itu ada di kaki-kaki supply pada op-amp yang C1 sampai C10 itu yang nilainya 0,1 mikrofarad. Nah, untuk sambungannya seperti ini. Kami menyolder secara manual menggunakan kabel yang kita solder. Di sini untuk yang jalur lurus ini, tengah ini adalah ground.
Jadi semua ground yang ada di komponen kita sambungkan ke sini. Nah, di sini adalah jalur positif. Kita menggabungkan satu jalur dan semua jalur supply kita sambungkan ke sini. Dan ini kebalikannya, ini adalah main dan semua jalur main kita sambungkan ke sini. Lalu di sini ada soket, dua soket untuk baterai. Jadi untuk konfigurasinya kita sambung ground, kita sambungkan di sini, dan untuk plusnya kita sambungkan di sini, jalur plus dan jalur main. Lalu di sini ada satu kabel, yaitu kabel ground yang nantinya kita sambungkan ke pin ground Arduino Uno. Nah, di sini ada pin header. Pin header ini adalah output dari op-amp OP07 sebagai LPS, yaitu op-amp terakhir dengan yang akan disambungkan ke pin Arduino. Nah, nantinya kabel ini akan disambungkan ke pin A0 Arduino. Nah, untuk konfigurasinya seperti itu. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.